Grenada, yang dijuluki The Spice Isle atau Pulau Rempah, adalah permata kecil di Laut Karibia yang dipenuhi aroma pala, kayu manis, dan cengkeh yang menguar dari pasar-pasar tradisional. Meski berukuran kecil, kehidupan sehari-hari masyarakat Grenada begitu hidup dan penuh semangat. Setiap hari diwarnai dengan musik, warna, dan tawa yang berpadu dalam keseharian mereka yang sederhana namun syarat makna budaya. Penduduk Grenada hidup dalam ritme yang tenang dan bersahaja. Di desa-desa pesisir, nelayan berangkat pagi-pagi sekali ke Laut Karibia, sementara para petani menyiapkan kebun pala dan kakao yang menjadi sumber utama ekonomi tradisional. Di ibu kota, St. Georges, kehidupan terasa dinamis dengan deretan rumah berwarna cerah, pasar ikan yang riuh, dan aroma masakan lokal seperti oil daun, hidangan nasional yang terbuat dari pisang hijau, santan, dan daging asin. Kebersamaan dan gotong royong menjadi nilai penting. Masyarakat Grenada sering saling membantu dalam panen, perayaan keluarga, dan kegiatan keagamaan. Sore hari biasanya diisi dengan canda di warung pantai sambil menikmati alunan musik reggae atau calypso. Budaya Grenada adalah perpaduan yang unik antara warisan Afrika, Prancis, dan Inggris. Dalam kehidupan sosial, adat menghormati orang tua dan menjaga keharmonisan komunitas sangat dijunjung tinggi. Tradisi Maron misalnya, adalah bentuk perayaan spiritual yang diwariskan oleh keturunan budak Afrika yang dulu melarikan diri ke pegunungan. Mereka berdoa, menari, dan menyanyikan lagu-lagu leluhur untuk menghormati roh nenek moyang. Dalam upacara pernikahan dan kelahiran, masyarakat masih mempertahankan tradisi doa bersama, nyanyian rakyat, dan jamuan besar bagi seluruh tetangga, menunjukkan betapa eratnya hubungan antar warga. Seni di Grenada adalah cerminan jiwa Karibia yang bebas dan kreatif. Musik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Ritme soca, calypso, dan reggae terdengar hampir di setiap sudut pulau. Lagu-lagu mereka sering memuat pesan sosial, semangat perjuangan, dan rasa syukur pada alam. Seni rupa Grenada juga berkembang, dengan banyak seniman lokal menciptakan lukisan dan ukiran kayu bertema kehidupan laut, alam tropis, dan simbol spiritual. Setiap tahun, Grenada meledak dalam kegembiraan besar melalui Karnival Grenada, perayaan paling meriah di negara ini. Selama 2 minggu penuh, jalanan dipenuhi parade kostum warna-warni, musik drum baja, steel pan, dan tarian tanpa henti. Jab-jab mas, bagian paling unik dari karnaval, menampilkan penari yang melumuri tubuh mereka dengan oli hitam sebagai simbol perjuangan melawan perbudakan. Selain karnival, ada pula Kariako Maron dan String Band Music Festival di Pulau Kecil Kariako, yang menggabungkan doa leluhur Afrika, musik senar tradisional, dan tarian komunitas. Festival ini menunjukkan bagaimana spiritualitas dan hiburan berpadu dalam harmoni. Sementara Spice Mas Festival, yang digelar setiap Agustus, menjadi lambang sejati jiwa Grenada, penuh energi, musik, dan aroma rempah yang menyelimuti udara. Grenada juga merayakan banyak hari besar keagamaan seperti Natal, Paskah, dan Hari Kemerdekaan tanggal 7 Februari, dengan parade dan pesta rakyat. Di desa-desa, masyarakat mengadakan pesta makanan, lomba perahu layar, dan nyanyian pujian yang menggambarkan rasa syukur mereka terhadap Tuhan dan tanah air. Grenada bukan hanya pulau kecil di Karibia, tetapi rumah bagi tradisi besar yang terus hidup di hati rakyatnya. Dari aroma pala di pasar hingga dentuman drum di malam karnaval, kehidupan di Grenada adalah perpaduan antara kesederhanaan dan semangat merayakan kehidupan. Di sanalah, harmoni manusia dan alam berpadu dalam tarian yang abadi, tarian kehidupan ala Karibia yang penuh warna, rasa, dan jiwa. Di balik pemandangan tropis dan pantai berpasir putihnya, Grenada menyimpan kehidupan masyarakat yang hangat dan penuh nilai-nilai kebersamaan. Pulau ini bukan hanya dikenal karena rempah-rempahnya yang harum, tetapi juga karena cara hidup rakyatnya yang harmonis, santai, dan selalu bersyukur atas karunia alam yang mereka miliki. Setiap pagi di Grenada dimulai dengan suara burung tropis dan aroma roti kelapa yang baru dipanggang. Para ibu menyiapkan sarapan sambil menyapa tetangga, sementara anak-anak berjalan menuju sekolah dengan seragam berwarna cerah. Di pelabuhan-pelabuhan kecil, perahu nelayan kembali membawa hasil laut segar, yang kemudian dijual di pasar-pasar tradisional penuh warna di St. Georges. Warga Grenada memiliki semangat hidup yang tinggi. Mereka bekerja keras di kebun rempah, ladang pisang, atau di pasar, tetapi selalu menyisihkan waktu untuk bersosialisasi. Sore hari sering dihabiskan untuk bermain domino di bawah pohon beringin,
mendengarkan musik kalipso dari radio tua, atau sekadar menatap matahari terbenam di pantai Grand Anse yang menenangkan. Budaya Grenada merupakan mosaik dari berbagai pengaruh Afrika, Prancis, Inggris, dan Karibia, yang berpadu menjadi satu identitas yang kuat. Salah satu adat yang masih dijaga adalah neighbor feast, yaitu kebiasaan berbagi makanan dengan tetangga saat ada acara besar seperti ulang tahun, kelahiran, atau pernikahan. Dalam masyarakat Grenada, keluarga dan komunitas adalah pusat kehidupan. Nilai kesopanan, saling menghormati, dan kebersamaan diwariskan dari generasi ke generasi. Saat seseorang membangun rumah baru atau panen pertama, warga sekitar datang membantu dan ikut merayakan tradisi gotong royong yang disebut Lenhen. Upacara adat juga kerap diwarnai dengan nyanyian rakyat dan doa bersama. Dalam beberapa komunitas pegunungan, masih ada ritual yang menghormati roh nenek moyang, memadukan unsur Kristen dan keyakinan tradisional Afrika yang disebut obeah, sebuah praktik spiritual kuno yang dipercaya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Seni di Grenada tidak hanya dipamerkan di galeri, tetapi hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dinding kota St. Georges dihiasi mural warna-warni bertema laut, panen rempah, dan tarian rakyat. Seniman lokal kerap menggunakan bahan-bahan alami seperti batok kelapa, kayu, dan pasir untuk menciptakan karya yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam. Musik menjadi napas bagi masyarakat Grenada. Setiap langkah, setiap kerja, bahkan setiap pesta, selalu diiringi irama. Kalipso, soca, dan reggae menjadi musik rakyat yang membangkitkan semangat dan kegembiraan. Instrumen khas seperti steel pan, drum baja, dimainkan dengan penuh energi dalam setiap festival, menciptakan suara berkilau yang menggema di udara Karibia. Tarian tradisional Grenada mencerminkan semangat dan sejarah rakyatnya. Tarian Big Drum Dance, misalnya, berasal dari tradisi Afrika Barat dan dilakukan untuk menghormati nenek moyang atau memperingati peristiwa penting dalam komunitas. Setiap gerakan memiliki makna, dari rasa syukur hingga doa untuk panen yang melimpah. Selain itu, ada tarian kuadril yang diwariskan dari masa kolonial Prancis dan Inggris, di mana pasangan-pasangan menari dengan langkah-langkah elegan diiringi biola dan drum. Namun, meskipun berasal dari Eropa, tarian ini kini memiliki sentuhan khas Grenada, lebih bersemangat, berwarna, dan penuh tawa. Tidak ada yang menggambarkan jiwa Grenada lebih baik daripada festivalnya. Setiap tahun, saat bulan Agustus tiba, pulau ini berubah menjadi lautan warna dan musik dalam Spice Mas Carnival. Selama beberapa hari, masyarakat berdandan dengan kostum megah dari bulu, payet, dan topeng tradisional. Parade besar melintasi jalanan, menampilkan tarian, nyanyian, dan irama drum baja yang mengguncang jantung kota. Di balik aroma pala dan kayu manis yang menjadi ciri khas Pulau Grenada, tersembunyi pula warisan masa silam yang tak kalah menarik, jejak kehidupan purba yang kini tersimpan di museum-museum kecil namun memikat di St. Georges dan Carriacou. Fosil-fosil ini tidak hanya menjadi bukti ilmiah, tetapi juga menyimpan kisah misteri, keunikan bentuk, dan cerita rakyat yang melekat padanya. Salah satu koleksi paling menakjubkan di Museum Nasional Grenada adalah fosil karang purba yang berukuran hampir sebesar meja makan. Ditemukan di pesisir Teluk Grand Anse, fosil ini diyakini berasal dari era Pleistosen, ketika sebagian besar pulau masih berada di bawah laut. Yang membuatnya unik adalah bentuknya yang menyerupai jantung manusia, lengkap dengan pola urat alami yang seolah berdenyut jika terkena cahaya. Penduduk setempat menyebutnya Heart of the Sea, jantung laut, dan percaya bahwa karang ini menyimpan roh samudra yang melindungi nelayan dari badai. Di ruang kaca kecil di museum yang sama, terdapat fosil kura-kura laut berukuran luar biasa besar, hampir 2 meter panjangnya. Spesies ini dinamai Chelonia grandensis oleh para peneliti, karena hanya ditemukan di sekitar perairan Grenada. Cangkangnya memiliki tonjolan spiral seperti pola pusaran angin, membuatnya tampak seperti karya seni alam yang hidup. Para pengunjung sering tersenyum melihatnya karena bentuk kepala fosil ini sedikit miring, seolah sedang tersenyum santai seperti orang Grenada yang menikmati sore di pantai. Karena itu, para pemandu lokal menjulukinya dengan nama lucu, The Lazy Wanderer, si penjelajah lambat dari masa purba. Di pulau kecil Carriacou, bagian dari wilayah Grenada, para arkeolog menemukan fosil tulang sayap burung berukuran luar biasa besar. Bentang sayapnya diperkirakan mencapai 4 meter. Burung ini dipercaya hidup jutaan tahun lalu ketika pulau-pulau Karibia masih terhubung oleh jembatan darat.
Masyarakat setempat menyebut makhluk ini sebagai The Sky Drummer, karena legenda lama mengatakan burung tersebut terbang rendah di atas laut sambil mengepakkan sayap dengan suara menggelegar seperti drum baja, mirip dengan musik steel pan yang kini menjadi simbol modern Grenada. Ilmuwan menduga fosil ini merupakan bagian dari keluarga Teratornithidae, burung pemangsa besar yang kini telah punah. Salah satu temuan paling unik, dan agak lucu, adalah fosil daun tropis dan serangga kecil yang ditemukan dalam lapisan batu yang mengandung residu pala purba. Para ahli menyebutnya ember pala Grenada, semacam getah fosil berwarna coklat keemasan yang mengeras selama jutaan tahun. Di dalamnya, terdapat serangga kecil, lebah, dan bahkan semut yang seolah sedang berlarian, kini terjebak selamanya dalam kilau rempah bersejarah itu. Beberapa pengunjung museum mengira batu itu beraroma pala sungguhan, dan anehnya, beberapa memang mengeluarkan aroma ringan seperti kayu manis saat dipanaskan oleh lampu pajangan. Sebuah fosil yang paling membingungkan bagi para ilmuwan adalah fosil ikan laut besar dengan tonjolan menyerupai tanduk di kepala. Spesies ini dinamai sementara Cornus pisces, ikan bertanduk. Bentuknya unik dan tampak seperti makhluk legenda dari cerita rakyat Grenada, The Horned Kingfish, ikan raksasa penjaga karang yang dikatakan muncul hanya saat badai besar. Penduduk tua percaya bahwa fosil ini bukan sekadar peninggalan biologis, melainkan bukti nyata makhluk yang dulu menjadi penjaga Laut Karibia. Para ilmuwan menganggap bentuk tanduk itu mungkin hasil mutasi alami, namun keunikan bentuknya membuatnya menjadi salah satu fosil paling difoto di museum. Di pegunungan hijau Grenada, tepatnya di kawasan Gunung Kua-Kua, ditemukan pula pohon batu, batang pohon yang telah membatu sempurna selama ribuan tahun. Serat-serat kayunya masih tampak jelas, bahkan beberapa potongan menunjukkan warna kemerahan dan ungu alami yang memantulkan cahaya matahari pagi. Penduduk Sek. Di balik pesona tropis dan aroma rempah yang semerbak, Grenada juga menyimpan jejak sejarah kuno yang misterius, penuh kisah mistik, kerajaan tersembunyi, dan legenda rakyat yang masih dipercaya hingga kini. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, pulau ini telah menjadi tempat bersemayamnya suku asli Kalinago, Carib, dan Arawak, dua kelompok bangsa yang dikenal memiliki kepercayaan kuat terhadap roh-roh alam dan kekuatan supranatural yang menjaga pulau mereka. Menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, di masa lampau pernah berdiri sebuah kerajaan kuno bernama Kerajaan Camerhane, yang diyakini berpusat di dataran tinggi di utara Pulau Grenada. Raja Camerhane dikatakan sebagai pemimpin bijak yang menguasai sihir alam dan mampu berkomunikasi dengan roh laut. Legenda menyebutkan bahwa istananya dibangun dari batu hitam vulkanik dan berlapis cangkang laut, tempat di mana para pendeta Kalinago melaksanakan ritual untuk memanggil hujan dan mengusir badai. Hingga kini, masyarakat setempat percaya bahwa reruntuhan kerajaan itu masih tersembunyi di balik hutan lebat Grand Etang. Dalam tradisi mistik Grenada, pulau ini dianggap memiliki penjaga tak kasat mata yang melindungi tanah dan lautnya. Salah satu legenda paling terkenal adalah tentang roh Dandan, makhluk air perempuan berambut panjang yang tinggal di danau gunung. Ia dipercaya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Siapapun yang berani mencemari danau atau mengambil sesuatu tanpa izin akan mendapat peringatan berupa mimpi buruk atau suara nyanyian lembut yang datang dari tengah kabut. Selain itu, masyarakat pedesaan di Grenada juga masih mempercayai keberadaan Dupi, arwah penasaran yang muncul pada malam hari, sering kali di bawah pohon mangga atau dekat sungai. Untuk melindungi diri, mereka menyalakan dupa, menggantung daun tertentu di depan rumah, atau membaca mantra kuno yang diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satu kisah rakyat yang paling menarik berasal dari daerah St. Patrick's, tentang batu-batu berbicara. Konon, di masa perang suku kuno, para pendeta Kalinago mengutuk sekelompok pengkhianat menjadi batu karena mencoba menjual rahasia kerajaan kepada musuh. Setiap malam bulan purnama, batu-batu itu dikatakan bergetar dan terdengar seperti suara bisikan manusia. Penduduk setempat yang melewati area itu setelah senja sering mengaku mendengar nyanyian samar yang berasal dari dalam tanah. Ada pula kisah heroik tentang Putri Ayana, anak seorang raja kuno yang memiliki kemampuan memanggil kekuatan badai. Saat musuh datang dari laut, ia naik ke puncak tebing dan menyanyikan lagu rahasia yang memanggil petir untuk menghancurkan kapal-kapal penyerbu. Setelah kemenangan itu, ia menghilang, diyakini bergabung dengan roh-roh angin dan masih mengawasi pulau hingga kini. Meskipun kini Grenada telah menjadi negara modern, kisah-kisah mistik dan legenda kuno masih hidup dalam festival rakyat, tarian, dan upacara spiritual.
Dalam perayaan seperti Kariako Maron and String Band Festival, unsur kepercayaan lama dihidupkan kembali melalui tarian sakral dan lagu-lagu pemujaan roh leluhur. Penduduk percaya bahwa dengan melestarikan legenda dan tradisi kuno, mereka menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh.